Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan pujian yang terindah buat Bapa kita di surga. Kita nyatakan, Bapa Surgawi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Amin Bapa. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, untuk malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau, betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, untuk makin membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau Bapa yang setia menyertai setiap pergumulan hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau memberikan waktu kami, hati kami, seluruh keberadaan kami malam hari ini. Kami rindu untuk mengalami lawatan-Mu lewat pujian dan penyembahan ini, lewat firman-Mu, lewat kesaksian yang akan diberikan oleh teman-teman kami. Kami tahu Engkau sedang menyiapkan berkat yang terbaik untuk kami malam hari ini. Saat ini Bapa, terimalah pujian kami. Inilah doa kami, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Oke, Bapa, bawa kami masuk lebih dalam lagi, bawa kami semakin mengerti betapa Engkau Allah yang setia menyertai kami. Mari kita nyatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku.
Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, kami tahu Engkau Allah yang selalu setia menyertai kami. Sekalipun badai saat ini menerjang kehidupan kami, kami juga tidak akan gentar, sebab Engkau Allah yang sama, yang sudah memenangkan setiap pergumulan hidup kami di masa lalu. Engkau Allah yang sama menyertai kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi iman kita, sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi yang boleh kami lewati, kami percaya indah rencana-Mu bagi kami Tuhan. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
kami percaya setiap hal yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan kami, dan kami merasakan Tuhan indah rencana-Mu. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Bapa, kami rindu mengalami kasih-Mu, kami rindu mengalami hadirat-Mu malam hari ini, kami rindu mengalami lawatan kuasa-Mu malam hari ini. Mari kita nyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan
Seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu. Engkau Allah yang terlalu baik. Engkau Allah yang terlalu indah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk kuasa yang Kau curahkan bagi kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk setiap firman yang Engkau taburkan malam hari ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Tinggi
Saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami sepenuh-penuhnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, memakai kami yang tidak ada artinya ini tanpa-Mu. Pakailah hamba-Mu, Paulus dan Vila ini Tuhan. Urapi kami dengan kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, dan segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas? Oke. Satu Samuel bab 17 ayat 40 sampai 50. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Judulnya Perkelahian Daud dengan Goliat. Kita akan membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon kepadamu ya Bapa. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap di antara kami. Biarlah segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu, yang menghalangi pewartaan sabdamu, saat ini kami perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Biarlah engkau singkapkan misteri kerajaan surga. Sembunyikanlah hambamu ini di belakang salibmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kisah ini sudah sangat populer dan sudah kita dengar berulang-ulang kali. Kita memahami tentang alur cerita ini, kita memahami tentang isinya. Tetapi kalau kita renungkan ayat per ayat, maka akan berbicara banyak sekali kepada kita. Saya beri judul ini adalah Daud mengalahkan Goliat. Beberapa ayat di atas itu disebutkan, ayat ke-38 dikatakan begini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud ketika Daud memutuskan untuk maju ke medan perang. Saul mengenakan baju perangnya dan dia mengenakan segala macam perlengkapan baju perangnya itu. Tetapi setelah memakai baju dan segala macam perlengkapan itu, Daud tidak bisa berjalan. Akhirnya dia melepaskan semuanya itu dan kemudian dia menanggalkannya, lalu dia pergi. Di ayat ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat apa itu? Tongkat yang sehari-hari dia pakai untuk menggembalakan kambing domba. Lalu dia pergi ke sungai, dipilihnya dari dasar sungai itu 5 batu yang licin. Ada 5 batu yang licin di dasar sungai. Dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya itu. Umban itu dipegang di tangannya. Lalu dia pergi mendekati orang Filistin dengan apa? Bukan dengan tombak, lembing, dan segala macam perlengkapan perang. Tetapi dia pergi seperti biasa dia pergi untuk menggembalakan kambing domba. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud di depannya dengan orang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu, yaitu Goliat, melihat Daud,
dia menghina Daud. Kenapa? Karena Daud itu ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Apa artinya, Bapak Ibu? Ia masih muda, kemerah-merahan, artinya dia betul-betul seorang anak yang masih belia. Dan elok parasnya, artinya dia tidak punya karakter apapun juga dari tampangnya itu sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit, tentara, kebanyakan adalah dengan tampang yang garang, yang sangar, yang gagah perkasa. Daud ini, dia kemerah-merahan, artinya dia masih sangat muda. Elok parasnya, tidak pantas dia terjun ke medan perang. Jadi, Goliat melihat Daud dan dia menghinanya, bahwa orang ini sangat tidak layak untuk menjadi tandingannya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu orang Filistin itu, Goliat, berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." Goliat pertama-tama dia mengintimidasi Daud. Dia mengintimidasi Daud. Dia menebarkan ketakutan kepada Daud. Tetapi Daud sedikit pun juga tidak gentar. Daud berkata balik kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, dengan segala macam peralatan perang. Tetapi aku mendatangi engkau hanya dengan satu senjata." Apa itu? "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi musuh mendatangi Daud dengan segala macam peralatan perang. Daud menghadapinya dengan apa? Dengan satu senjata, yaitu nama Tuhan semesta alam. Lalu kata Daud, Daud melawan balik intimidasi itu. Dia berkata demikian, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Betapa beraninya Daud. "Dan aku akan mengalahkan engkau." Daud menyerang balik. "Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan seluruh pasukanmu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup." Betapa gagah perkasanya Daud. Lalu kemudian ayat ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Goliat maju, bergerak maju untuk menghadapi Daud. Daud malah berlari maju untuk menghadapi Goliat. Jadi jarak mereka menjadi semakin dekat. Goliat maju, tetapi Daud bukannya lari, dia malah berlari maju juga. Dia berlari maju, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnya satu buah batu dari dalamnya dan diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu dan mati seketika. Di ayat ke-50, demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi dengan apa? Dengan umban dan batu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan lebih lanjut tentang kisah ini. Di sini akan berbicara banyak hal kepada kita. Daud mengalahkan Goliat.
Pertarungan antara Daud melawan Goliat adalah pertarungan anak belia, anak muda melawan prajurit raksasa. Saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Kenapa begitu mudahnya bagi Daud mengalahkan Goliat? Bapak Ibu. Kenapa begitu mudahnya kalau kita baca dari kisah tadi itu? Kelihatan sangat mudah bagi Daud untuk mengalahkan raksasa ini, Goliat. Saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat dari bab 17 ayat 32 sampai 37. Bapak Ibu tinggal mundur beberapa ayat ke atas. Ayat 32. Ayat 32 bunyinya begini. Sebelum Saul mengizinkan Daud untuk maju ke medan perang, ayat 32 bunyinya begini. Berkatalah Daud kepada Saul. Jadi Daud meyakinkan Raja Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab, kata Saul, engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud tidak putus asa. Dia meyakinkan Raja Saul. Coba lihat ayat 34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa, binatang buas, maupun beruang, binatang buas juga, telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin ini, yang tidak bersunat ini, ia sama seperti salah satu dari binatang buas ini. Karena ia telah berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup, kata Daud. Lalu Daud melanjutkan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud meyakinkan Raja Saul untuk menghadapi manusia raksasa ini. Bagi saya, kata Daud, ini masalah kecil. Kenapa? Saya sudah terbiasa menghadapi singa, raja hutan. Saya sudah terbiasa menghadapi apa? Beruang. Untuk menghadapi manusia raksasa ini, bagi saya tidak jadi soal. Kenapa? Karena saya sudah sering menghadapi itu semuanya. Dan Tuhan selalu menyertai aku dan selalu melepaskan aku dari bahaya. Lalu, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi, saya kembali lagi kepada pertanyaan saya yang tadi. Kenapa begitu mudah bagi Daud mengalahkan Goliat? Pertama, Daud sudah terbiasa mengalahkan singa dan beruang, binatang-binatang buas. Tuhan melatih Daud terlebih dahulu sebelum dia tampil untuk menghadapi raksasa ini, Goliat. Tuhan izinkan Daud menghadapi gangguan-gangguan di saat dia menggembalakan kambing domba. Karena apa? Karena Tuhan ingin mempersiapkan Daud sebagai prajurit sejati. Tuhan mempersiapkan Daud
dengan membiarkan dia menghadapi dulu singa, beruang, dan sebagainya. Supaya di kemudian hari, dia siap untuk menghadapi musuh yang besar, Goliat. Lalu yang kedua, kenapa begitu mudah bagi Daud untuk mengalahkan Goliat? Yang kedua adalah, karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan sudah berkuasa atas Daud. Di dalam bab 16 ayat 13 bunyinya begini, saya bacakan. Sebelum kisah pertarungan ini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi, kenapa begitu mudah bagi seorang Daud mengalahkan Goliat? Karena Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, siapa itu Goliat? Goliat adalah lambang persoalan-persoalan raksasa yang mengancam hidup kita. Itulah Goliat. Saya ulangi. Goliat adalah lambang persoalan-persoalan raksasa yang mengancam hidup kita. Yang mengancam kawanan kita, yang mengancam keluarga kita, yang mengancam segala sesuatu dalam hidup kita. Sebelum kita siap untuk melawan persoalan-persoalan, menghadapi persoalan-persoalan raksasa yang mengancam hidup kita, Tuhan izinkan persoalan-persoalan kecil menghampiri kita. Tuhan izinkan terlebih dahulu persoalan-persoalan kecil menghampiri kehidupan kita. Dari persoalan-persoalan kecil, kemudian Tuhan izinkan persoalan besar menghampiri kita. Dari persoalan kecil, kita mulai dituntun untuk naik menghadapi persoalan-persoalan besar. Dari persoalan kecil dan persoalan-persoalan besar, Tuhan, Dia sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan raksasa, Goliat-Goliat dalam hidup kita. Sebelum Anda dan saya lulus menghadapi persoalan kecil dan persoalan besar, kita tidak mungkin sanggup menghadapi persoalan raksasa, Goliat. Melalui persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, sebelum menghadapi persoalan raksasa, Tuhan melatih kita. Dia melatih kita bagaimana menggunakan tongkat. Dia melatih kita bagaimana memilih batu, di mana kita harus memilih batu-batu itu. Dia memilih kita bagaimana menggunakan umban, dan Dia melatih kita kapan kita harus melepaskan batu dari umban kita. Tuhan melatih Anda dan saya, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk melihat kembali ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia pergi, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa yang mau disampaikan dari ayat ke-40 ini, Bapak Ibu? Batu licin di dasar sungai. Batu licin di dasar sungai adalah
senjata yang Tuhan sediakan bagi kita. Senjata yang Tuhan sediakan bagi kita. Senjata itu tersembunyi dari musuh. Senjata itu tersembunyi dari musuh. Senjata-senjata itu dinyatakan kepada kita melalui apa? Melalui hikmat Tuhan. Dan dengan hikmat itu pula Tuhan menunjukkan kepada kita, kepada Anda dan saya, di mana kita harus menyembunyikan senjata-senjata itu supaya tidak diketahui oleh musuh. Tuhan memberikan kita hikmat di mana kita dapat menemukan senjata-senjata itu. Senjata itu tersembunyi di dasar sungai. Senjata itu tersembunyi dari musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita tahu di mana Dia meletakkan senjata itu dan kemana kita harus pergi mengambil senjata itu. Kita lihat bersama ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Daud menipu, mengecoh musuh dengan apa? Dengan kepolosan dan kesederhanaannya. Sehingga musuh tidak merasa terancam olehnya. Dia tampil kemerah-merahan dan elok parasnya. Dengan cara itu, dia menipu musuh, mengecoh musuh. Dia tampil dengan segala kepolosan dan kesederhanaannya. Tuhan mau melatih kita untuk menghadapi musuh raksasa kita. Kita harus tampil dengan segala kepolosan dan kesederhanaan kita. Itu adalah salah satu senjata kita. Kita lihat bersama ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita berperang dengan kekuatan namanya. Nama Tuhan semesta alam. Dia mengajari kita berperang dengan kekuatan tangannya. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Karena apa? Kita manusia lemah. Kita berperang melawan musuh kita dengan kekuatan nama Tuhan dan dengan kekuatan tangannya. Coba kita lihat bersama ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Tuhan akan memimpin kita dalam peperangan. Kapan kita harus bergerak? Kapan kita harus berlari ke hadapan musuh? Kapan saatnya kita harus bergerak? Dia akan selalu menuntun dan memimpin kita. Ayat 49, kita lihat sekali lagi. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu itu dan diumbannya. Tuhan mengajari kita kapan saat yang tepat untuk melakukan serangan mematikan. Kapan kita harus bertindak dan kemenangan ada di tangan Anda dan saya. Bapak Ibu, sekali lagi, persoalan-persoalan baik kecil maupun besar yang kita hadapi dalam pergumulan hidup Anda dan saya,
Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita untuk menjadi seorang prajurit sejati. Dia mempersiapkan kita lewat pergumulan-pergumulan, persoalan kecil, persoalan besar, dan dia mempersiapkan kita menjadi prajurit sejati untuk menghadapi persoalan raksasa. Dia mau mempersiapkan kita untuk menghancurkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Bangsa Israel mencekam ketakutan dari Raja Saul, sang raja, sampai seluruh rakyat, sampai semua pasukannya. Bangsa Israel mencekam ketakutan selama 40 hari oleh intimidasi hanya satu orang tentara Filistin yang bernama Goliat. 40 hari, 40 malam, bangsa Israel tidak tenang, hidup dalam ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Sampai tampilnya seorang anak muda yang kemerah-merahan dan memenangkan pertarungan melawan Goliat. Karena apa? Karena 4 hal ini. Bapak Ibu boleh catat. Karena apa? Yang pertama, Daud bisa memenangkan pertarungan melawan Goliat. Dia sudah terlatih oleh ancaman-ancaman kecil maupun ancaman-ancaman besar, yang pertama. Yang kedua, dia seorang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Ketiga, dia memegang senjata-senjata yang Tuhan sediakan bagi dia. Yang keempat, dia berperang dengan nama Tuhan semesta alam dan dengan kekuatan tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi Anda dan saya, kita semua, berkuasa atas kita, memberikan hikmat kepada kita untuk tampil sebagai pemenang melawan raksasa-raksasa dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. 5 batu Daud sebagai senjata melawan Goliat. Dari kisah Daud kita belajar banyak hal di sini. Yang pertama, Daud bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Di dalam ayat Matius 25:21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Daud sudah memenangkan banyak perlawanan dengan singa dan beruang saat Tuhan mempercayakan hanya kambing dan domba kepadanya. Dia setia dalam perkara kecil yang cuma ternak. Di 1 Samuel 17 ayat 34-35 dikatakan di situ, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dia menyelamatkan domba itu dari mulut singa dan beruang. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dia setia dan terbukti mampu menjadi gembala yang baik bagi kambing dombanya. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam berperang dengan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya yang hanya ternak. Bagaimana dengan kita yang dipercaya menjadi gembala
dengan domba-domba yang lebih berharga dari ternak Daud. Domba-domba di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Apakah kita sudah sampai di tahap memberikan nyawa bagi domba-domba kita? Memberikan nyawa artinya memberikan hidup kita. Kita mau mengorbankan ego kita, kepentingan kita, juga kedagingan-kedagingan kita untuk memenangkan mereka bagi Tuhan, untuk merebut mereka dari tangan musuh. Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Daud melakukan itu, dan Tuhan melihat hatinya. Daud tidak melihat sebelah mata kesempatan yang Tuhan berikan, hanya menggembalakan kambing domba. Sementara saudara-saudaranya itu dipercaya sebagai prajurit raja. Daud bisa dipercaya dalam hal yang kecil. Kelak kita tahu Tuhan mempercayakan Daud kawanan domba yang lebih besar. Daud menjadi seorang raja atas Israel. Yang kedua, Daud mempunyai kerendahan hati. Semua kemenangan Daud, dia tahu persis kalau Allah yang berperang bersamanya. Dia tahu persis itu bukan kekuatannya sendiri. Kemenangan mengalahkan Goliat tidak membuat Daud menjadi sombong. Kerendahan hati itu juga terus dia miliki, bahkan saat dia menjadi pasukan perang bagi Saul dan memenangkan peperangan demi peperangan. Itu ada di dalam 2 Samuel 7 ayat 18, dikatakan, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Daud mempunyai kerendahan hati. Daud tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Daud tahu persis siapa Allah yang menyertainya. Bahwa ketika dia maju bersama Allah, dia tahu Allah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar baginya. Iman Daud sangat jelas terlihat waktu dia berhadapan dengan Goliat. Waktu Goliat meremehkan kemampuannya, Daud tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tidak terintimidasi. Walaupun kenyataannya Goliat itu begitu raksasa dan dia begitu mungilnya, dia tidak gentar karena dia meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan yang berperang untuk dia. Daud mengakui kuasa Tuhan yang tidak terbatas, karena itulah dia sama sekali tidak gentar dan takut. Cara Daud mempercayai Tuhan sama sekali tidak berubah saat masalah yang dia hadapi makin sulit. Waktu yang dulu dia menghadapi musuh cuma singa dan beruang. Hari ini dia menghadapi masalah raksasa si Goliat. Dia tidak berubah imannya. Kepercayaannya kepada Tuhan yang menyertainya tidak tergoyahkan. Ketika dia berhadapan maupun singa, maupun beruang, bahkan sampai raksasa, Daud tidak melihat siapa lawannya. Apakah dia jauh lebih besar, lebih kuat? Bukan masalah yang Daud lihat. Tetapi Daud melihat kepada Allah yang sama, yang menyertai dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang harus kita belajar dari Daud. Ketika masalah hidup menyerang kita, mungkin hari ini jauh lebih besar masalahnya dibanding yang kemarin. Jangan fokus kepada masalahnya. Fokuslah kepada Allah yang sama menyertai kita, yang sudah memenangkan peperangan untuk kita di masa lalu. Dia Allah yang sama, yang setia, menemani kita, menyertai kita, memberikan kemenangan demi kemenangan. Daud tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan kekuatan Allah sepenuhnya. Prajurit perang di dunia ini maju berperang dengan senjata dunia. Baju zirah, baju perang, ketopong tembaga di kepala, tombak dan lembing. Tetapi Daud maju dengan 5 batu licin yang tidak pernah dipikir dan dilihat oleh semua prajurit yang pernah ada. Batu licin itu tersembunyi di dasar sungai,
dan Daud menaruhnya di dalam kantong gembalaannya. Apa 5 batu licin itu bagi kita? 5 batu yang tersembunyi di dalam dasar sungai, yaitu batu yang terpendam di dalam gereja kita, yang sudah sejak lama ada dan dilupakan sebagai senjata-senjata untuk melawan musuh Goliat di dalam kehidupan kita. Saat saya membaca ayat ini, saya tersentak betapa Tuhan sudah menyediakan senjata batu-batu itu di dalam gereja kita. Batu yang pasti mengalahkan Goliat saat kita maju di dalam nama Tuhan semesta alam. Dan batu-batu itu sudah kita miliki di dalam komunitas ini. 5 batu itu adalah 5 senjata rohani yang kita lakukan setiap hari. Batu-batu melawan Goliat itu adalah firman Tuhan, ekaristi, puasa, rosario dengan hati, dan pengakuan dosa. Itulah batu-batu yang tersembunyi dari musuh karena ada di dalam gereja kita dan yang sudah terbukti mengalahkan musuh-musuh kita. Daud sangat mengasihi Tuhan. Dia taat dan setia pada panggilannya dari yang sederhana, sampai Tuhan membawa dia naik ke tempat yang tinggi dan mulia sebagai raja. Kita pun dipanggil untuk setia mengasihi Tuhan, dengan setia menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kita, yang paling sederhana keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita, orang tua kita, saudara kita. Mereka adalah kawanan kecil yang Tuhan percayakan. Bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan ingin melihat hati gembala ada di dalam diri kita. Di dalam Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Malam ini Tuhan juga bertanya kepada kita, "Vila, apakah engkau mengasihi aku?" "Jacqueline, apakah engkau mengasihi aku?" Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan percayakan domba-domba kesayangannya pada kita untuk membuktikan bahwa kita mengasihinya. Mari kita belajar dari Daud. Tanpa batu-batu itu, Daud tidak akan memenangkan peperangan dari Goliat dengan merebut domba-domba yang Tuhan percayakan. Tadi dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 40, lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud memilih 5 batu licin dan menaruh di kantong gembalanya. Batu-batu itu ada di dalam kantong gembalanya. Daud baru bisa memenangkan musuhnya, yaitu Goliat. Bagaimana dengan kita? Siapa Goliat kita saat ini? Apa musuh raksasa yang sedang menantang kita saat ini? Yang sedang berdiri di hadapanmu dan mengancam kehidupanmu saat ini, mengancam kehidupan domba-dombamu saat ini, yang seperti singa mengaum-ngaum, hendak menjatuhkan dan merebut domba-domba. Jangan lengah dengan 5 senjatamu. Tuhan sedang melatihmu berperang
mengalahkan musuh-musuh itu dengan 5 senjata yang sudah kita miliki. Kita sudah memiliki batu-batu itu. 5 senjata inilah yang akan kita pakai untuk memenangkan satu persatu domba di dalam keluarga kita masing-masing. Terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan setia melakukan 5 senjata ini, Tuhan akan menuntun kita merebut satu demi satu jiwa-jiwa di dalam keluarga kita. Majulah berperang seperti Daud yang kecil, tetapi memiliki roh Allah yang besar. Dia siap dengan 5 senjata batu-batu di kantong gembalanya. Dia siap melihat kemenangan yang sudah Tuhan sediakan baginya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.